masalah yang sedang dihadapi oleh klien kami, Tengku Dewi. Nggak nyangka nih perhatiannya sebanyak ini. Jadi kemarin itu memang banyak teman-teman media setelah wawancara di Jumat yang lalu, setelah Dewi masukkan pertemuan kita di feed IG, ya, jadi teman-teman media sudah langsung cari abang untuk bertanya ada apa. Hari Kamis itu, hari Jumat akhirnya ketemu di kantor. Nah, setelah sesi wawancara di hari Jumat itu, ada beberapa teman media yang WhatsApp abang bertanya itu, Bang bisa nggak? Misalnya ada yang minta podcast gitu ya, bareng Tengku, atau kapan Bang abang dengan Tengku Dewi bareng-bareng, kan begitu. Nah, karena banyak hal-hal yang seperti itu dan memang nggak pernah kita rencanakan untuk preskon secara khusus. Jadi kemarin itu saya hanya memberikan pesan balik ke teman-teman wartawan yang WhatsApp saya katakan kalau mau hari Senin itu memang saya ada pertemuan dengan klien saya Tengku Dewi terkait dengan masalah gugatan yang sedang saya garap itu, ada konsultasi biar semua proses hukum yang sedang kami lakukan itu berjalan baik, berjalan sebagaimana seharusnya, dan materi-materi yang kita tuangkan dalam gugatan itu benar-benar suatu situasi fakta yang dialami oleh Tengku Dewi, kan begitu. Jadi itulah yang membuat hari ini ada pertemuan kita di kantor abang dengan teman-teman media dan juga Tengku Dewi. Jadi sekali lagi mohon maaf karena ini bukan preskon. Kalau preskon kita mungkin akan cari tempat yang lebih besar, yang lebih nyaman. Ini hanya karena kita ingin berbagi juga dengan teman-teman media yang memberikan perhatian biar terus memberikan support kepada klien kami Tengku Dewi. Jadi abang kasih tahu hari Senin Tengku Dewi akan datang tuh ke kantor, kita mau bahas lebih dalam tentang gugatan yang sekarang sedang lagi abang proses. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Gugatannya on proses. Kita harapkan dalam minggu ini kalau tidak ada hal-hal lain itu apa, koreksi dari Tengku Dewi misalnya, ya bang ini faktanya seperti ini seperti ini, mungkin paling tidak di hari Jumat dalam minggu ini kita sudah bisa daftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Cibinong. Jadi tetap mohon support dari teman-teman media semua. Jadi itu yang bisa bang sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, mumpung saya ada, Tengku Dewi ada. Ya silakan. Alasan ingin mengajukan gugatan apa dari Tengku dulu? Kalau alasannya mungkin udah pada tahu ya, nggak perlu diulangin lagi ya. Udah sering juga saya curhat di podcast gitu, udah pasti karena sudah tidak ada kecocokan karena perselingkuhan. Kak Dewi, selain gugatan cerai ada gugatan yang lain nggak Kak Dewi? Kalau itu kasih saya tahu bang. Ya, belum. Kita masih konsul. Hak asuh anak atau gono gini Kak? Harta gono gini harusnya nggak ada masalah sih ya, karena memang pas belum kita menikah juga kita udah ada surat perjanjian pisah harta sih. Hak asuh anak? Hak asuh anak, nah itu belum diomongin, mungkin nanti biar Bang Minola yang lebih ngerti ya. Iya. Kak Dewi mau nanya, ini kan dalam kondisi hamil menggugat cerai suami ya, terus gimana sih nanti perjuangan kedepannya setelah melahirkan, atau mungkin nanti akan comeback ke dunia entertainment kan, atau seperti apa gitu perjuangannya? Perjuangannya yang pasti ya menjalani hidup aja, cuma bedanya sekarang kan tanpa suami ya, jadi sendiri, jadi single mom ya, lebih mungkin aku akan lebih semangat lagi buat kerja. Kalau di entertain ya masih, karena itu tidak mempengaruhi aku bercerai atau tidak sih, karena memang itu udah pekerjaan aku kan ya. Tapi bersedia diamanin itu nggak, Andre, ketika nanti lahiran atau seperti apa kebijakannya dari? Aku sih pengennya sama Andrew tuh benar-benar baik-baik aja pisahnya, semuanya kita selesaikan baik-baik. Jadi nanti urusan anak dari sekarang juga aku tidak melarang sih. Jadi dia masih quality time juga kadang sama anak aku. Kak Dewi kan sebelumnya katanya mau fokus lahiran dulu baru memikirkan gugatan. Tapi kenapa apa yang membuat Kak Dewi mempercepat istilahnya kayak gitu Kak? Iya mungkin karena supaya statusnya jelas lebih enak kali ya. Daripada ngegantung, karena kalau untuk nunggu lahiran 2 bulan 3 bulan, 2 bulan lagi lumayan lama ya. Jadi biar enak juga ke saya dan ke Andrew-nya juga gitu loh. Andrew sendiri masih suka nemuin Kak Dewi?
Enggak, aku udah nggak ada kontak lagi, cuma urusan anak aja lewat babysitter. Kalau untuk nafkah sendiri kan mungkin masih suka ngasih juga atau gimana sih? Apa emang benar-benar udah stop sejak ketahuan? Karena nggak ada komunikasi, jadi saya nggak ada ngobrolin soal nafkah juga sih. Nah, ini dari Andrew-nya yang memutus komunikasi atau ada larangan dari Dari saya dulu, maksudnya biar statusnya nih kan jelas dulu. Saya kan lagi menggugat, Proses. memproses. Ya. Jadi supaya fokus, nggak ada pikiran untuk apa ya? Kalau misalnya banyak masukan gitu kan pusing ya. Jadi aku cut dulu aja sampai ada statusnya benar-benar jelas gitu. Apa karena takut luluh gitu Kak kalau Ya mungkin bisa jadi ya. Tapi dari Andrew-nya nggak ada kayak usaha buat jalin komunikasi apa gimana gitu kan? Kan sudah Ada. tertutup komunikasi. Udah tertutup, paling melalui babysitter aja. Cuma Ya bang ya. disampaikan gitu aja kan ya. Kak, tapi dari Agus ini ada cara untuk mempertahankan nggak sih sebenarnya sebelum Kakak mau Dari siapa yang Dari mempertahankan? itu sendiri ada Gimana tuh? Ya jadi gini, itu juga pertanyaan yang saya ajukan ke Tengku pada waktu itu ya. Jadi saya bantu mewakili Dewi untuk menjawabnya. Jadi simpelnya seperti ini. Kalau memang misalnya Andrew itu menghormati perkawinannya dengan Tengku Dewi dan betul-betul ingin menjaga agar rumah tangga itu tetap berjalan dengan baik, harusnya Andrew tidak melakukan apa yang dia lakukan hari ini, ya. Salah, oke, semua orang berbuat salah. Tapi kalau misalnya salahnya itu berulang-ulang dan salahnya itu hal yang sama terus-menerus selama hampir kurang lebih 11 tahun dalam rumah tangga, ya. Kalau berumah tangga 7 tahun. 7 tahun, Kalau 5 ya. tahun pacaran. Nah, 7 tahun berumah tangga. Ini kan membuat Tengku Dewi berpikir Andrew tidak sungguh-sungguh. Jadi kalau memang misalnya dalam lisannya dia mengatakan sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangganya, sungguh-sungguh menyayangi dan mencintai Tengku Dewi, sungguh-sungguh ingin memberikan segala sesuatunya untuk kepentingan anak dan istri, perbuatannya tidak menunjukkan hal seperti itu, gitu. Karena kembali lagi Andrew melakukan kesalahan yang sama yang sudah lebih dari 2 kali dimaafkan oleh Tengku Dewi. Jadi dengan kondisi seperti itu ya kita harus mengartikan Andrew tidak sungguh-sungguh ingin mempertahankan rumah tangga. Itu juga yang membuat Tengku Dewi akhirnya sampai kepada pemikiran dia harus fokus untuk mengajukan gugatan perceraian, statusnya jelas. Karena kalau misalnya berulang-ulang ini nggak selesai-selesai, Dewi akan terus mendapatkan tekanan secara mental, terus kemudian akan menghadapi situasi yang sama seperti yang dialami hari ini, dan itu tidak baik buat kesehatan mentalnya, dan Dewi juga berhak untuk berbahagia. Saya kira seperti itu ya. Kak Dewi, selain selingkuh mungkin ada faktor lain nggak kan, misalnya kekerasan atau hal lain yang nggak bisa Enggak ada. dimaafkan? Enggak ada. Semuanya baik-baik aja. Dia juga suami yang baik, bertanggung jawab. Cuma masalah itu aja. Pak Dewi, mohon konfirmasinya apakah memang sebelum menikah sifat dari Andre ini memang sudah diketahui terlebih dahulu sama Kak Dewi atau seperti apa? Jawab atau abang jawab? Abang aja yang jawab deh. Abang soalnya curhatnya udah ke abang Ya. semua. Jadi kalau dibilang apakah sebelum menikah sudah mengetahui perilaku ini atau belum, ya sudah pasti perilaku ini tidak diketahui oleh Dewi sebelumnya. Karena kalau misalnya pada waktu masa-masa pacaran perilaku ini sudah diketahui, Dewi bilang, ya saya nggak mungkin dong mau menikah dengan orang yang di masa pacarannya pun sudah menyakiti, sudah ketahuan perilakunya tidak baik. Justru karena di masa-masa pacaran semuanya itu baik-baik saja, semuanya itu indah saja, sehingga akhirnya Dewi percaya bahwa Andrew adalah orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya, untuk menjadi suaminya. Nah, barulah setelah menikah hal-hal yang tadi itu bermunculan satu persatu, begitu dia. Nah, Kak Dewi, apa yang akhirnya menjadi alasan ketika kisah rumah tangga ini terjadi dan Kak Dewi memilih untuk ngepostnya di sosial media nih Kak? Alasannya ya karena memang saya udah sering memaafkan, jadi ini mungkin final yang harus saya lakukan, bahwa saya menunjukkan kalau saya sudah tidak mau lagi gitu. Tidak mau lagi disakiti. Ya. Tidak mau lagi diselingkuhi, tidak mau lagi dikhianati, kan Betul. begitu. Dan mungkin pelajaran juga ya dari kasus aku buat para Suami, ibu-ibu nih atau moms yang takut speak up, mungkin bisa dicontoh juga biar kena sanksi sosial suami-suami yang sudah beristri tapi masih selingkuh dan sering melakukan lagi gitu.
Tapi Kak Dewi agak terkejut nggak sih dengan nama-nama perempuan yang di luar dugaan seperti itu? Saya nggak nganggep sih mas, soalnya saya tahu perempuan-perempuan itu cuma selewat dua lewat doang sih. Gitu. Komunikasi sendiri sama saudara Rasid sejauh ini seperti apa nih Kak? Komunikasi kalau misalnya sama dia tuh cuma untuk pembuktian yang kemarin itu aja, yang masalah itu, habis itu nggak ada komunikasi lagi dan nggak ada yang perlu dikomunikasikan juga. Sempat ada ancaman nggak sih setelah meng-up semua bukti selingkuhnya Andrew, Pak? Maksudnya ada efek gitu Mas Kak? Efeknya paling Instagram aku di shadow ban, aku nggak tahu siapa yang laporin tuh. Jadi kalau misalnya kalian Instagram aku tuh nggak bisa search kan, harus ngelihat orang, misalnya Bang Minola follow aku nih, baru ketahuan gitu loh. Pas aku lihat reportnya, karena mungkin aku nge-up yang soal kasus aku, jadi ada beberapa pihak mungkin yang nggak seneng ya dibuka aibnya gitu kan, jadi di report gitu. Sempat terkejut gak sih nama Soraya Larasati jadi ikut? Beda orang mas, kasihan nanti suaminya. Belum makan kayak belum makan. Terkejut ya, karena setahu saya memang mereka hubungannya itu cuma partner kerja aja karena sering bareng ya, kayak beberapa kali tuh bareng. Nah itu juga tuh yang bikin aku shock juga, maksudnya wah ini temen atau temen gitu loh, dan terbuka tuh di saat kasus ini, mungkin udah jalan Tuhan kali ya. Kak Dewi kan udah ngantongin bukti juga ya, ada hubungan antara SR dan suaminya. Ada ini nggak Kak niatan untuk melaporkan pidana? Nah kalau itu nanti tuh kita lagi discuss ya, belum bisa dikasih jawabannya sekarang. Kak, mungkin Kita lagi ngumpulin bukti-bukti dulu ya. Kak, terkait perselingkuhan ini kan mungkin bukan sekali aja ya Kak. Mungkin sempat gak sih kan awal ketahuan kayak ngasih alasan kenapa, klarifikasi terkait kenapa dia selingkuh gitu. Mungkin kan sempat ada obrolan juga dengan kakak, mungkin seperti apa sih? Iya biasalah kalau misalnya laki-laki bilangnya iseng, tidak ada hubungan apa-apa, cuma iseng-iseng aja, jadi nggak usah dipikirin, tidak ada yang spesial, makanya saya maafin. Tapi kalau kemarin-kemarin kan memang tidak ada bukti. Kalau ini kan memang ada bukti yang kuat, makanya ya saya tidak mau mendenial apa-apa yang masuk lagi gitu. Berarti bisa dikatakan sebelum itu udah ada kecurigaan berarti kan? Maksudnya meminta maaf dengan maafkan gak sih yang awal-awal itu? Yang lama-lama maksudnya iya Berarti dimaafin. sebelumnya udah ada kecurigaan, cuman nggak ada bukti gitu kayak? Iya cuma buktinya kayak cuma sebatas chat gitu-gitu aja, tapi nggak ada bukti foto, Nah, gitu berarti ya. foto atau video yang benar-benar aku bisa lihat gitu. Itu dari tahun berapa Kak mungkin Andrew udah mulai nakal-nakal kayak gitu? Yang nakal-nakal. Kalau yang bener-bener keluar bukti-buktinya yang kuat itu baru tahun ini sih sebenarnya. Yang iya baru tahun ini kalau yang kuat ya buktinya keluar gitu tahun ini. Mas itu kan berarti kan ada kecurigaan kan, sebelumnya udah sering berkali-kali gitu. Tapi itu dari tahun kemarin atau curiganya gitu Kak? Ada lah beberapa tahun yang lalu, adalah satu kali ketahuan aku maafin, terus tahun ini yang baru ketahuan lagi. Bisa dibilang mah cuma satu orang ya? Iya. Kak, ini kan mempertimbangkan lagi hamil juga itu ya. Ada nggak sih kayak mempertimbangkan nanti dulu deh, tunggu anak lahir atau besar dulu baru menggugat cerai gitu? Ada nggak sih pertimbangan? Iya, jadi pertimbangan itu kan pasti lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah hal psikologis ya. Bagaimana seorang istri ketika menghadapi lahiran kan biasanya kan rata-rata ingin didampingi oleh suaminya. Nah, tapi untuk kasus ini, ketika saya bertanya sama Dewi pada waktu pertemuan minggu lalu itu, Dewi mengatakan bahwa dia sudah mempertimbangkan dengan masa dengan matang, bahwa secara psikologis pun dia lebih siap ketika melakukan proses kelahiran itu tanpa ada gangguan dari manapun juga gitu. Karena kalau misalnya kemudian nunggu sampai proses lahiran, berarti kan artinya kan Andrew juga akan ngotot ya untuk tetap mendampingi, dan sementara kalau ketemu dengan Andrew maka itu akan membuka memori-memori Tengku Dewi terkait dengan masalah perbuatan-perbuatan Andrew di masa lalu maupun di saat ini, yang itu akan berdampak nih kepada psikologisnya. Justru akan baik bagi psikologisnya kalau kemudian lahiran itu dilakukan dengan tenang tanpa ada gangguan apapun yang mengganggu pemikirannya. Dan kita juga sudah pertimbangkan itu dari segi hukum juga ya.
seperti yang saya katakan minggu lalu itu, bahwa secara fikih formil memang tidak ada halangan wanita yang sedang hamil itu mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Hanya saja memang ada beberapa syarat yang diatur, dan syarat-syarat itu memang sudah kita lihat, dan itu tidak menjadi halangan buat Dewi meskipun dalam keadaan hamil untuk tetap mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Sehingga itulah yang akhirnya menjadi satu kesimpulan final. Dewi mengatakan tetap jalan gugatan cerainya dilakukan saat ini. Ya. Kak Dewi, sorry terusin yang tadi. Setelah memposting bukti telepon bersama SR, apakah dari pihak SR ada merespon Kak Dewi? Dan takut nggak sih nanti itu kan diposting di sosmed ya, nanti takut jadi bumerang nggak sih? Takutnya SR melaporkan kembali Kak Dewi atau bagaimana? Oh, nggak takut, karena saya nggak salah. Di situ kan jelas, di bukti itu jelas sekali bahwasanya dia mengakui pada saat kejadian, dan itu statusnya Andrew masih suami saya. Andrew menginap di rumahnya, dari mulutnya sendiri kan. Harusnya dia yang takut dong, bukan saya. Setelah diposting itu SR ada japri nggak sih atau minta di tag down atau bagaimana? Oh, yang waktu di video, yang di voice note itu semua udah jelas ya. Dia kan minta jangan diposting ya, jangan diviralin kan, ada kan. Kalau kalian benar-benar amatin tuh di situ ada semua gitu. Jadi ya di sini saya nggak salah, saya cuma pengen menggali bukti keluar dari mulutnya sendiri, kan dia sendiri yang ngomong. Tapi setelah diposting kan nggak ada omongan dari SR? Nggak ada, dari manajernya walaupun saya kenal juga nggak ada, semuanya pada silent aja, dibawa gila lah ibaratnya, itu mungkin biar redup sendiri kali ya. Untuk saat ini keberadaan Andrew masih menginap di SR atau gimana? Oh enggak, itu tuh yang menginap itu tuh sebenarnya tuh pas hari kejadian doang ya. Tapi setelah itu aku nggak tahu. Kalau sekarang si Andrew udah balik ke rumah kita yang bareng, saya yang sudah enggak. Ini maaf, mungkin ini kan Andrew udah beberapa kali mungkin ya. Apa sih yang bikin kuat untuk memaafkan kejadian sebelumnya? Yang kuat buat memaafkan ya udah pasti ya, namanya berumah tangga itu kan yang dipikirin bukan cuma antara dua orang aja, apalagi sekarang saya udah punya anak ya. Banyaklah pertimbangannya, misalnya dari segi lain dia sebagai suami nggak ada masalah, nggak pernah KDRT segala macam. Cuma kalau diulang-ulangin lagi kan kita juga manusia punya limit ya, itu untuk memaafkan. Pak, sudah berapa lama pisah rumah? Dari kejadian udah 2 minggu ya bang. Bakal ada penyesalan nggak sih Kak? Penyesalan sebenarnya lebih kayak ke, walaupun gimana pun kan dia tetap papa anak saya ya. Saya tuh agak sedikit, waduh bener nggak nih ya diviralin gini, takutnya kan membuka aibnya dia gitu. Cuma mungkin ini pelajaran juga buat dia supaya jadi manusia yang lebih baik lagi. Karena gimana pun sekarang dia tuh bukan, misalnya kita pisah nih, bukan sebagai suami, tapi kan dia jadi bapak, seorang bapak dari 2 anaknya yang nanti bakal melihat jejak digital kan, gitu loh. Kalau misalnya dia tidak mengubah dirinya sekarang, anggap aja ini kayak hikmah lah, ada hikmahnya gitu. Berarti tetap ada gejolak batin sebelum memutuskan untuk di-up di sosial media kan? Pas di-up sih enggak, karena memang lagi emosi kan pada saat itu. Cuma sekarang ini lebih kayak aku nggak mau ngebahas soal apa yang udah dia lakukan segala macam, tapi aku lebih kayak fokus untuk ya udah kita nanti ini baik-baik aja pisahnya, tapi sebagai parents kita tetap baik gitu loh. Oh, okay. Tapi berarti udah nggak ada kekhawatiran kalau kemudian hari anak bisa lihat jejak digital antara kalian? Enggak. Karena anak saya juga masih kecil ya, nanti aja dipikirin itu. 20 tahun lagi ya. Itu pun kalau digital masih rame. Pas pertama kakak nge-up bukti perselingkuhannya, respon Andrew sendiri gimana Kak? Responnya ya kaget, karena kan selama ini saya selalu maafin dia, saya nggak akan melakukan hal-hal gila seperti ini gitu kan. Iya, dia kaget karena kan aku blok, jadi dia sempat nge-DM dari akunnya Instagram anak aku kayak, kamu kenapa tega banget ya kayak gitu. Tapi langsung saya blok lagi gitu. Mungkin dia juga shock juga, nggak akan nyangka juga bakal tanya, kejadian. Kamu kok tega banget gitu ya? Kamu tanyanya yang tega siapa di sini sekarang? Nah itu dia bang. Kamu yang tega. Itu biar netizen yang menjawab ya bang. Kamu yang tega mengangkat masalah ini atau dia yang tega mengkhianati kamu? Ya ini mungkin makanya pelajaran juga buat orang-orang yang jangan meremehkan orang-orang yang sudah memaafkan kalian gitu loh. Bukan berarti manusia itu ada batas kesabarannya loh. Tapi dari keluarga Andrew ada permintaan maaf juga nggak Kak?
Udah pasti. Aku sama mamanya lumayan deket ya, lumayan. Maksudnya nggak ada masalah. Mamanya juga bilang, ya Dewi kalau misalnya anak mami memang udah nyakitin, selesaiin baik-baik aja. Tuh mami juga minta maaf gitu ada. Kalau tadi kan pacaran udah 5 tahun, terus menikah juga udah 7 tahun. Tapi sampai di detik ini, sampai mau mengajukan ke pengadilan, kakak sendiri masih ada perasaan apa ya, sebagai suami lah, seperti apa gitu, cinta atau sayang, masih ada nggak sih, Kak? Iya, kalau udah 11 tahun bareng-bareng ya, tadi kan 7 tahun menikah, 5 tahun pacaran, lebih ke memori sih. Ya butuh waktu kali ya untuk move on gitu, kayak butuh berbulan-bulan untuk bisa mulai. Karena ada masa-masa baiknya juga yang tetap menjadi memori ya, begitu ya. Sampai sekarang kakak ceritain kan masih berlinang ya, Kak? Masih kerasa sedihnya tuh karena apa sih? Ada tisu nggak sih? Ada itu. Tisu basah. Ya itu dia Mbak, memori-memori aja. Nangis deh. Yang paling diingat mungkin Kak dalam memori pernikahan tuh? Aduh, nggak mau nggak ingat-ingat, udah fokus sama yang ini aja. Fokus sama prosesnya. Yang lama-lama kan udah lewat, jangan diinget-inget lagi. Berarti mami dari Andrew sendiri udah tahu kalau kakak itu udah bulat keputusannya untuk menceraikan ini? Kayaknya udah ya, karena dari mamanya sendiri pun udah yang nggak mau aku sakit gitu. Tapi kondisi hanya kakak sekarang dikuat-kuat. Baik. Ini 7 bulan. Baik, alhamdulillah sih sehat, masih gerak-gerak, babynya masih aktif. Kak, masih konsultasi sama psikolog kan, seperti itu kan udah psikolognya sekarang Bang Winola. Karena Bang Winola juga sebenarnya psikiater juga ya Bang ya, sempat ngobrol soal karakter orang gitu-gitu sih. Kak, tapi sempat worry juga nggak sih kan di tengah kondisi hamil juga, maksudnya harus ngurusin ini juga, takut kenapa amit-amitnya sama babynya. Makanya saya butuh bantuan orang-orang yang expert seperti Bang Minola buat menghandle kasus saya, karena saya yakin semuanya itu udah ada porsinya masing-masing gitu Mas. Kak Dewi, soal transfer yang 2 juta itu Kenapa mau ditransfer juga? Mau ditransfer balik. Mau ditransfer balik. bisa dijelasin kan? Nanya nomor rekening dia. Coba tanya sama perempuannya Mas, itu si Andrew transfer dia buat apa gitu, coba tanya, mungkin beli cilok kali ya. Mahalan itu sama penjual gitu. Tapi memang ada penjelasan tentang itu dari Andrew atau gimana, Kak? Nggak ada, kan pas waktu aku up kan emang udah putus komunikasi. Tanya coba sama si perempuannya itu gitu, buat apa. nanti lahiran rencananya akan ditemani siapa Kak? Sama keluarga udah pasti, sama orang tua, sama ada beberapa sahabat-sahabat aku, manajer aku juga yang mau nemenin. Berarti udah siap tanpa itu ya? Siap lah, orang sesar ini kan tiba-tiba bangun udah ada anak aja, nggak perlu ngeden-ngeden. Kalau misalnya udah lahir gitu Kak, udah dibolehin untuk jenguk bayinya? Boleh, tapi mungkin kita itu kan ada ruangan baby tuh, dia kan bisa lah lihat, masa kasihan juga kan anaknya dia ya, lihat mukanya gitu. Tapi nggak juga kayak kalau setelah selesai lahiran nggak menutup akses juga untuk Andrew buat enggak dong Mbak, ini kan kalau anak kan nggak ada urusannya. Maksudnya dengan masalah kita anak ya memang Kan dibilang Andrew baik. anak-anak tuh tetap dibesarkan sama kedua orang tuanya, tapi mungkin sekarang dengan cara yang berbeda. Kita udah nggak satu rumah lagi dan kita udah nggak bareng lagi. Kamu nanya, itu dari pihak keluarga Andrew sendiri ada yang mau menunjuk diri untuk mediasi nggak sih, untuk kayak memperdamaikan kalian berdua gitu, ada nggak sih? Karena mungkin aku udah tutup akses ya, jadi aku nggak tahu mereka ada mediasi atau gimana gitu. Tapi ada obrolan itu nggak dari keluarga Andrew, ayo dong kita mediasi nih biar kita damai. Kan di blok semua aku. Semuanya di blok. Kak, cara jelasin ke anak, misalkan kakak kan sekarang udah pisah rumah gitu, misalkan anak sering menanyakan keadaan papahnya, gimana cara kakak buat jelasin ke anak kakak? Anak aku masih kecil ya, dan sekarang juga selama 2 minggu kita nggak bareng ini, Andrew itu ada beberapa kali di saat aku kerja itu nyamperin anak aku. Jadi dia ngubungin mbak aku, nanya, ibu di mana? Oh ibu lagi kerja pak sampai sore. Ya udah bapak ke situ ya. Kalian lagi di mana? Bapak mau quality time sama Asian. Ada beberapa kali. Gitu. Jadi nggak terganggu ya. Sekali lagi quality time antara Andrew dengan anaknya nggak terganggu. Aku juga nggak yang wah lu nggak boleh ya ketemu sama anak, nggak kayak gitu, karena aku tahu Asian itu deket banget juga sama Andrew.